Saudara-saudara, sukacita? Mengapa sukacita? Bilang, dah tahu kok begitulah. Kenapa sukacita? Karena Tuhan memberi anugerah yang tidak terkatakan. Unspeakable, exceeding grace from God. Tuhan memberikan anugerah melampaui kemungkinan kita berbicara, kita mengerti, kita memuji. Katakanlah apa anugerah Tuhan, pasti lebih. Pikirlah berapa banyak anugerah, pasti lebih. Anugerah Tuhan lebih daripada yang kita pikirkan. Amin. Lebih dari kita ingat. Amin. Lebih dari kita ucapkan. Amin. Tuhan ada Tuhan yang baik. Saya dengar gereja ini pernah dirusak. Lalu ada coret-coretan di gereja. Yesus anak haram. Orang Kristen, orang kafir. Saudara-saudara. Lalu saya mau tanya. Orang-orang yang tulis-tulis kalimat yang begitu kurang ajar itu. Itu orang yang cinta Tuhan tidak? Tidak. Tapi mereka kira mereka cinta Tuhan tidak? Iya. Mereka kira itu caranya mereka mencinta Tuhan. Caranya mereka membela agama mereka sendiri. Itulah pikiran yang salah tapi dianggap benar. Sudah berbuat salah tapi dia pikir dia benar. Itu pikiran seperti itu pernah terjadi di dalam seorang pemuda di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Siapa? Paulus. Paulus anggap untuk membela Tuhan mesti bunuh orang Kristen. Membela Allah harus
melawan akan mereka yang mengikuti Yesus. Membela Taurat, membela firman Tuhan, mesti melawan musuh. Maka dia bukan saja di Yerusalem, tangkapi orang Kristen. Di Yerusalem dia syukuri orang dibunuh. Pada waktu seorang pemuda yang berkhotbah terus dilempar batu sampai mati, menjadi martir pertama dalam sejarah kekristenan. Siapa namanya? Stefanus. Oh, saudara semua hafal ya. Bagus. Lalu pada waktu itu mereka karena lempar batu, kegiatan terlalu banyak, perlu bebas, maka copot pakaiannya supaya lemparnya lebih, gerakan lebih cepat, bisa lebih cepat membunuh Stefanus. Mereka copot pakaian sambil membunuh orang, sambil takut pakaiannya dicuri maling. Ini namanya maling, ketakutan maling. Orang berbuat dosa, ketakutan orang berdosa lain mengganggu dia. Lalu kumpulkan pakaiannya, dijaga oleh siapa? Pakaiannya dijaga siapa? Saya baru bilang saudara hafal, ternyata tidak. Orang yang melempar batu bikin mati Stefanus, mereka copot baju, banyak orang copot baju, dikumpulkan, suruh seorang jaga. Siapa namanya? Paulus. Nah saudara-saudara, Paulus tidak menangkap orang Kristen, tapi ikut menjaga pakaian mereka, membunuh Stefanus dulu. Sesudah itu pelan-pelan dia pikir, saya juga boleh membunuh. Stefanus dibunuh tidak balas dendam. Orang Kristen lemah, boleh ditekan, boleh dibunuh, tidak usah takut. Maka dia majukan ke atasannya, minta surat resmi mengizinkan dia membunuh Kristen. Mendapat surat resmi mengizinkan dia pergi menangkap orang Kristen. Menangkap di mana? Di luar kota, luar negeri, ditangkap-tangkapi. Dan dia pakai surat itu, dia pergi menuju kota Damaskus. Kota Damaskus adalah kota yang penting sekali, kota yang besar sekali, kota yang tua sekali. Dan kota itu jauh dari Yerusalem menuju ke Damaskus, paling sedikit jalan kaki 4 hari. Dia pergi ke situ untuk apa? Untuk menangkap orang Kristen. Ini pemuda yang begitu radikal, begitu ekstremis, begitu berani, begitu menggebu-gebu untuk menganiaya orang Kristen. Sama seperti pada waktu engkau melihat orang yang membela agama mereka, terus hancurkan gereja, pecahkan kaca gereja, lalu coret-coret di gereja, persis seperti Paulus. Lalu saya mau tanya, Tuhan membuang Paulus tidak? Jawab. Tuhan mencintai Paulus tidak? Sudah mencintai dia, Tuhan membiarkan dia berdosa terus tidak? Tidak. Tuhan memanggil dia, Tuhan merubah dia, dan Tuhan mempertobatkan dia. Sesudah itu Tuhan memanggil dia menjadi hamba Tuhan yang paling berani mengabari Injil di dalam sepanjang sejarah, khususnya zaman permulaan kekristenan. Saudara-saudara, waktu Paulus mau membunuh orang Kristen di Damaskus, sebelum sampai di ambang pintu, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada dia. Kenapa Tuhan nyatakan diri kepada dia? Karena Tuhan bukan Tuhan yang mati, Tuhan adalah Tuhan yang sudah bangkit. Amin. Tuhan bukan Tuhan yang tidak tahu, Dia mengerti segala tingkah laku, siapa yang melawan, siapa yang mencintai dia. Jikalau Anda cinta Tuhan, Tuhan tahu tidak? Jawab. Jikalau saudara melawan Tuhan, Tuhan tahu tidak? Jikalau kota ini ada orang menganiaya orang Kristen, Tuhan kenal tidak? Tuhan kenal, Tuhan tahu semua. Jangan kira ada satu pikiran, satu kelakuan, satu percakapan siapa saja di dunia yang bisa menutup-tutupi, yang bisa tidak diketahui oleh Tuhan. Tuhan mengetahui segala isi hati manusia. Maka tengah-tengah Tuhan membiarkan Paulus pergi daripada Yerusalem, jalan kaki berhari-hari. Tuhan tunggu, Tuhan sabar, silakan jalan. Sudah sampai dekat pintu Damaskus,
Sudah hampir masuk, baru Tuhan muncul dan memberikan cahaya besar, lebih besar cahayanya dari matahari. Sehingga Paulus mengetahui, waktu itu dia masih Saulus, dia mengetahui ini cahaya begitu besar, tidak mungkin cahaya daripada manusia. Ini pasti cahaya Allah. Berarti sekarang saya melayani Allah, saya membela agama saya membunuh orang Kristen, Allah nyata kepada saya. Allah memberikan cahaya besar menyinari saya. Dia sambil kaget, sambil dia jatuh. Karena cahaya terlalu besar, dia jatuh. Lalu terdengar suara, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya saya?" Siapa? Tuhan, saya menganiaya kamu. Mungkin kamu salah, tetapi Tuhan tak mungkin salah. Kalau saya menganiaya Tuhan, saya bagaimana menjadi anak muda yang mencintai agama, yang membela agama? Tetapi kenapa saya menganiaya Allah? Saya tidak pernah menganiaya Tuhan. Tuhan, siapakah engkau? Nah, dari kalimat ini kita mengetahui seorang pengajar agama sendiri tak kenal Tuhan. Ini terjadi di mana-mana. Banyak orang kira dia sudah Kristen, dia belum kenal Tuhan. Banyak orang kira dia sudah orang Yahudi, dia belum kenal Tuhan. Ini kasus satu-satunya di dalam Alkitab yang bongkar banyak dosen-dosen agama belum kenal Tuhan. Banyak pengajar-pengajar, profesor agama belum kenal Tuhan. Mengajar orang lain tentang ketuhanan, sendiri tidak tahu siapa itu Tuhan. Kenapa Pak Stephen Tong menjawab begini? Karena pada waktu Saul menanya, "Tuhan, siapakah engkau?" Saat itu dia adalah dosen teologi, dia adalah profesor agama, dia adalah orang Farisi yang sejak umur 1 tahun lebih 300 jam belajar kitab suci. Di dalam gereja Katolik 200 jam, di dalam gereja Protestan tidak sampai 100 jam, di dalam agama Yahudi lebih 300 jam. 1 tahun mendidik agama. Dan mulai umur 5 belajar Taurat, menghafali agama, sampai umur 12 pergi ke Yerusalem, ganti jubah, dilantik menjadi bar mitzvah. Itu orang Farisi. Jadi orang Farisi dilatih mulai umur 5, setelah 7 tahun menjadi manusia yang ditabiskan bertanggung jawab kepada Tuhan atas segala kelakuan perbuatan dia menurut Taurat yang sudah diberikan ke Musa. Umur 12 ke Yerusalem. Ini yang dialami oleh Yesus Kristus. Bukan saja Yesus Kristus, anak-anak orang Yahudi sejak umur 12 dilantik menjadi bar mitzvah. Bar berarti anak, mitzvah berarti Taurat. Menjadi anak Taurat sudah harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas segala perbuatan kelakuan dia. Tidak ada negara ketat seperti itu. Negara bilang anak kecil masih di bawah umur, belum bertanggung jawab. Kalau sudah umur 18, ada yang umur 21, baru dituntut hukuman menurut hukum negara. Di bawah umur 18 atau umur 21, banyak negara belum berani menghukum anak kecil karena mereka belum tahu. Tetapi orang Yahudi tidak. Sesudah umur 12 sudah mulai bertanggung jawab kepada Tuhan atas kelakuanmu di dalam seluruh hidupmu. Jika engkau melanggar hukum, engkau sudah boleh dirajam batu sampai mati. Saul orang begini, dia pikir saya adalah dosen teologi, saya guru agama, saya mengajar ketuhanan. Tapi sebenarnya dia belum kenal Tuhan. Banyak orang beragama tidak kenal Tuhan. Banyak orang guru agama belum kenal Tuhan. Banyak orang teologi belum kenal Tuhan. Sebab apa? Pada waktu Tuhan menyatakan cahaya besar kepada Saul, dia bingung dan dia tanya, "Tuhan, siapakah engkau?" Berarti
dia sendiri mengaku dia tidak kenal Tuhan. Lalu engkau tanya, kalau dia ada kenal Tuhan kok bisa jadi dosen agama? Karena menurut secara manusia dia sudah cukup. Menurut secara agama dia sudah patut. Tapi menurut standar Tuhan belum. Orang Kristen jangan kira Tuhan itu lebih longgar daripada pemimpinmu. Pemimpin-pemimpin kita kebanyakan tidak mengerti keketatan Alkitab. Sengaja, secara tidak sadar, mereka mengajar Alkitab dengan terlalu menggampangkan kita. Padahal Alkitab mengetahui Tuhan tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh seorang dosen agama namanya Saul. Tuhan menganggap dia adalah orang belum mengenal Tuhan. Maka Tuhan membuktikan caranya adalah bikin sinar cahaya besar sampai dia jatuh. Sudah dia jatuh, dia tidak boleh tidak mengakui kuasa sebesar ini pasti Allah. Cahaya sedahsyat ini pasti Allah. Tetapi kenapa saya harus dijatuhkan? Bukankah saya melayani Tuhan? Oh Lord, who are you? Tuhan, siapa engkau? Baru dikasih jawaban yang mengkagetkan. Saya adalah Yesus yang kau aniaya. Jadi semua orang yang menganiaya Yesus bukan orang yang sudah kenal Tuhan. Mereka menulis Yesus pelacur. Mereka bukan saja tidak tahu. Saudara-saudara, hari ini saya minta semua tenang, pikir baik-baik, supaya damai di bumi. Amin. Sejahtera kepada manusia. Amin. Waktu Yesus lahir, 2 kalimat, mulia bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bukan pengadilan tinggi loh. Di dalam tempat yang maha tinggi. Lebih tinggi dari presiden, lebih tinggi dari Mahkamah Agung, lebih tinggi daripada dunia malaikat, lebih tinggi daripada siapa saja. Tempat maha tinggi. Glory to God in the highest. Kalimat kedua, peace on earth and goodwill to men, yaitu sejahtera diberikan kepada bumi bagi orang-orang yang diperkenan Tuhan. Jangan kira semua orang akan dapat damai. Bumi semua akan dapat damai. Tidak. Hanya mereka yang berkenan kepada Tuhan. Alkitab jelas sekali, tidak pernah main-main. Tidak ada satu kalimat, satu istilah, satu kata di Alkitab yang sembarang diwahyukan kepada manusia. Kalau saya mau menjelaskan firman Tuhan dengan tuntas, maka saya perlu beribu-ribu jam berkhotbah untuk menggugah manusia mengerti. Tapi manusia tidak mau mengerti firman Tuhan. Kalau bisa singkat saja kasih tahu saya. Saudara maunya mengerti kitab suci dengan berapa kalimat. Jangan banyak-banyak. Engkau malas. Engkau tidak pernah mau dengar dengan baik-baik. Engkau tidak pernah mau belajar dengan baik-baik. Maunya langsung dapat jawaban 1-2 kalimat, mengisi kemalasan hatimu. Saya tidak bisa. Di Jakarta ada satu channel namanya Reform 21 televisi. Setiap hari 24 jam mengulangi khotbah yang pernah saya sampaikan. Sehingga sudah ratusan ribu, sudah jutaan dengar khotbah saya. Karena saya mau menjelaskan kitab suci dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, dan dengan pakai waktu yang banyak. Saya tidak suka melayani. 2 kalimat saja kasih tahu saya, supaya saya tahu. Itu namanya mau enak sendiri. Saudara-saudara, seorang kemudian saya, Pak Tong, kenalkan berapa buku. Begitu saya dapat, saya langsung mengerti. Saya bilang, engkau sombong. Seorang mau mengerti firman Tuhan perlu puluhan tahun. Orang Yahudi umur 5-12, 7 tahun. Setiap tahun ratusan jam belajar. Engkau mau beli satu buku langsung ngerti. Engkau terlalu egois. Engkau terlalu malas. Dan engkau terlalu pentingkan diri. Sebab saya repot. Saya tidak mau jawab dia. You kalau betul mau, belajarlah di dalam sekolah teologi. Kalau tidak ada waktu, bacalah buku yang banyak. Kalau tetap tidak ada waktu, engkau ikut akan pelajaran awam. Kalau tetap tidak ada waktu, ya sudah, jadi orang kafir saja. Engkau bukan orang yang mau mengerti firman Tuhan. Saudara-saudara,
setelah Paulus menanya, siapakah engkau Tuhan? Dia mengaku dia ada orang mengajar ketuhanan, tapi dia tidak kenal Tuhan. Saya adalah Yesus yang kau aniaya. Baru dia shock, dia sadar Yesus itu Tuhan. Yesus bisa bercahaya besar seperti ini, dan saya kira saya mencintai Tuhan, padahal saya menghina Yesus, saya menghujat Yesus, saya menganiaya Yesus. Sesudah itu Paulus kemana? Paulus sampai di kota Damaskus. 3 hari buta, tidak bisa lihat. 3 hari diam, tidak bisa bicara. 3 hari sedih, tidak bisa makan. Lalu Tuhan berkata kepada seorang, pergilah ke kota satu orang, karena Saul ada di situ. Lalu dia datang tumpang tangan, sehingga barulah Saul kembali melihat dia disembuhkan oleh Tuhan. Sesudah itu Saul berani pulang Yerusalem. Dia tidak pulang. Dia kemana? Dia mengambil keputusan merenungkan kembali agamanya. Benarkah aku percaya Tuhan? Benarkah aku melayani Allah? Aku begitu menggebu-gebu, begitu menangkap orang Kristen. Ternyata ini semua salah. Lalu dia pergi ke Arabia 3,5 tahun memikirkan kembali rencananya, arti hidupnya, agamanya, imannya. Sesudah 3,5 tahun dia menjadi hamba Yesus Kristus. Di dalam surat-suratnya dia mengatakan, aku Paulus, hamba Yesus. Dalam bahasa Greka dia tidak memakai istilah hamba biasa, dia memakai budak. Bahasa Greka doulos. I am the slave of Jesus Christ. Saya adalah seorang budak Yesus yang dibeli oleh darahnya, menjadi orang milik Tuhan seumur hidup. Tidak ada hak, tidak ada kebebasan atas diri saya sendiri. Di dalam sistem zaman kuno, kalau engkau pakai uang beli seorang menjadi budak, maka dia akan masuk rumahmu. Sampai mati tidak ada kebebasan. Sampai mati tidak boleh keluar. Sampai mati hanya mengerjakan apa yang kau suruh. Dia tidak boleh melawan. Itu namanya doulos. Doulos berarti budak yang tidak berhak. Tidak ada sesuatu kebebasan pribadi. Tidak ada sesuatu kemungkinan ikut keinginan sendiri. Semua dimiliki oleh yang beli. Tuhan berkata, engkau sudah dibeli dengan harga tunai, maka dalam segala hal engkau harus memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, saya bicara tentang apa yang dikatakan tentang Yesus, dan apa yang kita mengerti tentang Yesus menurut kitab suci yang berbeda dengan semua agama. Kita percaya Yesus karena apa? Apakah ini berarti kita bukan percaya Allah? Kita tetap percaya Allah karena Yesus adalah Allah semua. Bagaimana? Allah itu Esa, kok Yesus adalah Allah? Kalau Yesus adalah Allah, berarti ada Allah di surga, adalah Allah yang menjadi Yesus. Ini politeisme. Ini bukan Allah. Allah itu Esa. Saya mau tanya, Allah itu Esa, betul tak? Jawab, semua jawab. Allah itu Esa, betul tak? Allah hanya satu, betul tak? Dari mana engkau tahu itu betul? Jawab. Setiap kali kau tanya, engkau jawab. Tanya lagi, mulai bingung. Tanya lagi 3 kali, apa ya? Apa ya? Allah itu Esa, betul tak? Dari mana? Jawab dong. Allah Esa. Ini ajaran betul tak? Dari mana? Dari kitab suci. 10 hukum. Hukum pertama, akulah Allah. Di luar aku tidak ada Allah. Maka Allah itu Esa. Dari mana? Dari kitab suci. Dari kitab suci mana? Perjanjian lama. Lalu saya tanya, Allah kalau Esa,
Yesus Tuhan Allah tidak? Sudah tidak bisa jawab? Katanya orang Kristen ya, daerah Kristen. Ini kota banyak orang Kristen di kota Mataram. Saya tanya, Yesus Kristus Tuhan Allah tidak? Yesus Tuhan? Tuhan Allah? Yesus Allah? Allah Bapa Allah? Berapa Allah? Loh, Allah di situ. Allah turun dari Yesus. Jadi berapa Allah? Satu. Kenapa Yesus Allah? Dia panggil Bapak, Bapak di surga. Bapak ampunilah mereka. Itu juga Allah. Berapa Allah? Maka orang mengatakan iman Kristen ngawur. Karena iman Kristen percaya 3 Allah. Satu Allah Bapa, satu Allah Anak, satu Allah Roh Kudus. Itu iman yang mereka tidak bisa terima. Alkitab mengatakan Allah hanya satu. Perjanjian baru ada tidak? Ada. Di mana? Perjanjian baru di mana? 1 Timotius pasal 2 ayat ke-5. Dikatakan Allah itu esa adanya. Dan di tengah-tengah Allah dan manusia, pengantara itu esa pula. There is only one God. Between God and man, there only one mediator. Dan dia adalah Kristus yang pernah menjadi manusia. Jadi Allah turun dari surga, jelma menjadi manusia, bersalut dengan daging dan darah. Ini adalah Allah yang berbentuk manusia. Ini namanya Yesus Kristus. Jadi ini adalah pribadi kedua dari Allah yang turun ke dunia. Pribadi pertama tidak turun, dia di surga. Pribadi kedua turun ke dunia menjadi manusia. Lalu sesudah dia melengkapi, menyempurnakan, menggenapi rencana keselamatan, lalu dia naik ke surga. Sudah naik ke surga, dia berkata, saya akan kirim roh yang lain datang berada di dalam diri hatimu, mensertai engkau sampai selama-lamanya. Yang dikirim itu adalah pribadi ketiga. Siapa dia? Roh Kudus. Dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus semua. Tiga ini adalah Allah yang esa. Selain tiga tidak ada lagi. Dan hanya boleh tiga, tidak boleh 4, tidak boleh 5. Itu sebab pada waktu Yesaya masuk ke dalam bait Allah, dia mengetahui Tuhan berada semayam di dalam taktanya di tempat yang paling tinggi. Dan lihat ada malaikat serafim yang ber-6 sayap, masing-masing pakai 2 sayap tutup muka, 2 sayap tutup kaki, 2 sayap saling terbang di hadapan takhta Tuhan. Kenapa tutup muka? Yang melayani jangan suka menonjol diri. Pendeta-pendeta yang suka menonjol diri pasti gagal. Pendeta-pendeta yang suka kasih tahu dia ke sini ke sana pasti gagal. Pendeta yang rajin melayani tapi tidak memuliakan sendiri, tidak menonjolkan perjalanan sendiri, tapi sungguh-sungguh dengan rajin berterbang dengan sayap yang ke-5 dan ke-6. 2 sayap tutup muka, 2 sayap tutup kaki, 2 sayap berterbang. Mereka saling menyahut satu dan lain dan bersyukur dan berbakti kepada Tuhan dengan berbunyi suci, suci, suci. Semua. Berapa kali? Boleh 4? Boleh 2? Boleh 1? Tidak. 3. Holy, holy, holy. Kenapa? Karena hanya 3 pribadi. Di dalam Allah yang esa itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Oh, mereka menyebut Allah yang suci, 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 suci. Kenapa 3 kali? Karena Allah itu suci. Allah Bapa suci, Allah Anak suci, Allah Roh Kudus suci. Sehingga
yang suci di surga, turunkan yang suci ke bumi, menjadi satu-satunya yang bisa membereskan dosa manusia. Itu adalah Yesus, Sang Kudus. Dan di dalam buku Yesaya pasal 40 sampai 66, 27 pasal itu muncul terus-menerus the Holy One of God, the Holy One of God, Sang Kudus dari Allah. Saudara-saudara, Yesaya ada berapa pasal? You semua kalau ditanya semua dah mengerti. Yesaya ada 66 pasal. 1 sampai 39 itu bagian pertama. 40 sampai 66 bagian kedua. Bagian pertama 39 pasal. Bagian kedua berapa? 66 pasal. 39 bagian pertama. Bagian kedua berapa? 27. 39 tambah 27 berapa? 66. Itu mewakili kitab suci 66 buku. 1 sampai 39 itu adalah mewakili perjanjian lama. 40 sampai ke 66 mewakili perjanjian baru. Di dalam fase 40, yaitu pertama dari bagian kedua, muncul satu kalimat. Ada orang yang berteriak di padang belantara. Dan dia berteriak, yang tinggi harus dikikis, yang ceklong harus diisi. Sediakan jalan yang raya supaya Tuhan boleh datang kepadamu. Saya mau tanya, di dalam sejarah manusia ada seorang yang khotbah di padang belantara. Siapa dia? Hanya satu. Khotbah di padang belantara, tidak ada mimbar, tidak ada gedung. Dia berteriak di padang belantara. Siapa? Yohanes Pembaptis. Itu memsediakan jalan supaya Tuhan datang kepadamu. Tuhan siapa? Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, maka pasal 40 dari Yesaya itu permulaan perjanjian baru. Pasal 1 sampai 39 itu menyatakan 39 buku perjanjian lama. Pasal 40 sampai 66 itu menyatakan 27 buku dari perjanjian baru. 39 tambah 27 adalah 66 buku mewakili seluruh kitab suci. Pasal 40 berarti pasal pertama dari perjanjian baru. Maka Yohanes muncul di dalam pasal ke-40. Nah, ini ada nubuat tentang Yohanes akan datang memulai perjanjian baru, mempersiapkan jalan untuk Kristus turun ke dalam dunia. Kitab suci begitu ajaib. Kita menjadi orang Kristen bukan hanya percaya Yesus supaya sembuh, percaya Yesus supaya orang kaya. Engkau mau apa? Mau percaya Yesus? Kenapa engkau mengikut Yesus? Supaya kaya, supaya sembuh, supaya melihat mujizat. Tak usah banyak sampai teriak. Tak usah banyak gemetar. Kalau engkau tidak mengerti, keluar dari gereja. Kalau mau jadi orang Kristen, belajar baik-baik. Amin. Dengar ya, saya tidak berkhotbah untuk menggebu-gebu, lalu untuk membangkitkan emosimu, tidak bertanggung jawab. Saya berkhotbah supaya engkau tenang, memikirkan firman Tuhan, lalu betul-betul menjadi orang Kristen. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Berarti tidak boleh egois. Jikalau orang Kristen datang ke Tuhan, maunya kaya, maunya subur, maunya lancar, itu orang Kristen egois. Itu musuh gereja. Orang mau jadi orang Kristen, mau menyangkal diri, mau mengorbankan diri, mau ikut Yesus dengan menderita, itu orang Kristen sejati. Jikalau engkau tidak mengkoreksi motivasimu yang egois, engkau bukan orang Kristen. Engkau berakuslah Kristen, aku menerima Injil, omong kosong. Banyak orang kira dia mengabari Injil, omong kosong. Dia hanya membesarkan gerejanya, mempertumbuhkan anggotanya, mempentingkan golongannya, bukan untuk Tuhan. Itu bukan penginjilan. Kenapa banyak orang bukan menginjil?
Karena mereka tidak memberitakan Injil yang sejati. Injil yang sejati, Yesus dipaku di atas kayu salib. Injil yang palsu, mengikut Yesus bisa menjadi cepat kaya. Ini ajaran sama sekali melawan Alkitab. Ini ajaran semua musuh kekristenan yang sekarang diajarkan oleh banyak pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Lalu menciptakan orang Kristen yang palsu, yang motivasi tidak bertanggung jawab. Yesus mengatakan, barang siapa mengikuti aku, dia harus menyangkal diri. Lalu mengapa? Memikul salib dia sendiri. Apa arti menyangkal diri? Berarti menyerahkan dirimu sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Seperti Yesus berdoa di dalam Getsemani. Itu tandanya penyangkalan diri. Not my will, but your will be done. Itulah penyangkalan diri. Penyangkalan diri bukan membuang dagangmu, membuang anakmu, membuang kesuksesanmu. Itu salah tafsir. Membuang diri, menyangkal diri, berarti menaruh dirimu seluruhnya di dalam rencana Tuhan Allah. Biar Allah yang take over, Allah yang mengganti engkau, merajalela dalam hidupmu. Tidak lagi mengikuti nafsumu, kemauanmu, kehendakmu. Let God take over my will. Let God take over my planning. Let God take over my burden. And I deny myself. Kedua, apa artinya pikul salib? Tanggunglah semua kewajiban dan kesulitan yang engkau harus bertanggung jawab sesuai rencana Tuhan untuk pribadimu. Orang yang anaknya 20, dia harus membesarkan anak 20. Itu salibnya. Orang yang istrinya cerewet, saben hari ribut sama dia, tak boleh cerai, harus tanggung. Engkau kenapa pilih yang cerewet? Engkau tanggung sendiri, itu salibmu. Engkau berani kerjakan apa? Setelah engkau putuskan sesuatu, engkau harus jalankan, harus pikul tanggung jawab. Itu namanya salib. Memikul salib berarti menanggung kewajiban di hadapan Tuhan menurut apa yang engkau diberikan mandat. Saya seorang hamba Tuhan. Saya mendirikan gereja yang besar. Ini gereja bawah ini 1.200 tempat. Gereja saya bisa duduk 4.500 tempat. Nah, setelah mendirikan gereja, saya harus tanggung jawab pembikinan, pembersihan, security, listrik, air, telepon, genset, dan semua yang harus dibayar. Saya berani dirikan gereja itu. Saya harus tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu namanya salib saya. Setiap orang mesti menyangkal diri. Setiap orang mesti pikul salib, baru boleh mengatakan engkau orang Kristen. Saudara-saudara, kita melihat kitab suci begitu ketat. Tidak gampang menjadi orang Kristen. Bukan saya ikut terus, tak mungkin sakit, tak mungkin kanker, tak mungkin mati. Saya sudah percaya Tuhan, saya semua dijamin oleh Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan mengatakan, saya mau engkau ikut aku, menyangkal diri dan memikul salib. Saudara-saudara, kita teruskan lagi. Pada waktu Paulus sudah bertobat, dia pergi memikirkan kembali, apa sih agama? Apa sih Taurat? Apa sih artinya mencintai Tuhan? Dia pikir, dia belajar meditasi, sungguh-sungguh mempertimbangkan kembali mengenai kepercayaan dia, keyakinan dia, pelayanan dia 3,5 tahun. Di mana? Di padang belantara di Arabia. Setelah 3,5 tahun, dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, menjadi tulos, menjadi budak Yesus Kristus, mengabari Injil. Selama dia mengabari Injil, dia cari kekayaan. Tidak pernah Paulus selama melayani Tuhan dilempar batu 1 kali hampir mati, dan dipecut 2 kali. Setiap kali 40 kali, akhirnya kurangin 1 kali. Saya tidak menjelaskan semua ini, ada riwayat dan ada peraturan dari zaman Romawi. Pecut Romawi adalah 1 pecut 7 cabang. Setiap cabang ada 7 kait yang kayak besi. Waktu dipukul, tarik keluar,
dagingmu semua berlobang. Satu kali pecut, tarik 49 lubang. Pecut 40 kali, kali 7, kali 7. Engkau bisa tahu lubangnya seluruh badan, darah mengalir terus. Dia mestinya bisa mati, tapi Paulus tidak mati. Paulus menerima bahaya daripada saudara palsu yang namanya saudara, menyebut diri orang Kristen palsu, nabi palsu, rasul palsu. Dia mendapatkan pengalaman dirampok, mendapatkan pengalaman dipukul, dianiaya, ditipu. Paulus melayani Tuhan penuh dengan kesusahan. Dia bukan seperti apa yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin yang menipu Kristen. Engkau percaya Tuhan bisa kaya, percaya Tuhan bisa sukses, saya jamin sukses, hidup pasti sukses. Itu semua penipuan yang kelihatan seperti orang Kristen, tapi semua melawan ajaran Alkitab. Semua itu musuh gereja yang pakai jubah pendeta, menipu di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang Kristen. Kalau kita dianiaya, jangan membenci orang yang menganiaya. Doa supaya mereka jadi Paulus. Amin. Nah, saudara-saudara, saya teruskan khotbah hari ini. Dan Yesus yang kita percaya mempunyai keistimewaan yang luar biasa, kelahiran yang istimewa. Sekarang dengar kalimat di bawah. Waktu seorang Jibril, malaikat, datang kepada Maria mengatakan, yang kau akan lahirkan, dengar ya, the one you are going to give birth shall be called, siapa namanya? The Holy One of God. Kedua, the Son of God in the highest. Yang kau lahir akan diberi nama Sang Kudus dari Allah. Semua. Sekali lagi, Sang Kudus dari Allah, the Holy One. Satu ada banyak. Sang Kudus, the Holy One. Satu ada banyak. One kau dah tahu sih. One itu satu kan? 1, 2, 3 dah tahu. The Holy One. Satu ada banyak. Yang satu, yang kudus dari Allah. Kedua, anak dari Allah di tempat yang maha tinggi. The one you are going to give birth is the Holy One of God. Is the Son of God in the highest. Saudara-saudara, berapa nama yang dikasihkan? Dua kan? Yesus namanya apa? Sang Kudus dari Allah, anak Allah di tempat maha tinggi. Semua 1, 2, 3. Sang Kudus dari Allah. Satu lagi, anak Allah di tempat maha tinggi. Berapa nama di sini? Sekarang saya tanya, engkau menyebut Yesus, sebutan untuk Yesus ada berapa yang paling besar? Semua kalau ditanya dah tahu. Orang mengatakan Nabi Isa, itu Yesus. Kita tidak panggil Nabi Isa, kita mengatakan Tuhan Yesus. Engkau menyebut Yesus namanya apa? Yesus. Ada lagi nama lain? Tidak tahu. Kristus. Atau kau bodoh amat sih. Coba tanya, kita sebut Tuhan kita apa? Yesus. Apa lagi? Kristus. Apa lagi? Tuhan. Apa lagi? Hah? Allah. Apa lagi? Tidak tahu. Saya kasih tahu ya. Nama orang biasanya yang memberikan itu papanya atau mamanya. Betul tidak? Mamamu kasih nama, papamu setuju, itulah namamu. Atau papa kasih nama, mamamu setuju, itulah nama. Nama Tong dari papa saya, Tong Pai Hu, maka saya Tong. Tong melahirkan Tong. Lalu Stephen Tong, itu bukan nama dari papa, bukan nama dari mama. Itu istilah Stephen Tong dari saya sendiri setelah menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Saya pilih nama di dalam Alkitab. Waktu saya pilih, saya pakai nama Stefanus, Stephen. Kenapa Stephen? Karena dia mati untuk Tuhan. Saya waktu menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya berdoa, Tuhan,
biarlah saya berhak, ada kesempatan, kalau perlu jadikan saya mati untuk Kristus, untuk Injil. Saya ingin mati untuk Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan, kalau Tuhan memberikan hak kepada saya, itu sebab saya harus berani mengabari Injil. Tidak boleh kompromi. Yang benar bilang benar, yang salah bilang salah. Kalau ditangkap dibunuh, biarin. Yang penting hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Amin. Itu sama nama saya Stephen. Kenapa nama Stephen Tong? Karena seorang dari keluarga Tong yang ingin mati untuk Tuhan, yang rela mati oleh Tuhan. Itulah sebab saya pakai nama Stephen. Kenapa nama Stephen? Karena saya menyelidiki kitab suci, saya mempelajari bahasa Greka. Istilah Stefanus artinya adalah mahkota. Lalu saya kenapa pakai Stephen untuk nama saya Stephen Tong? Karena saya baca kitab suci di dalam Wahyu pasal 2, jikalau engkau setia sampai mati, aku akan memberikan mahkota untuk engkau. Oh, saya membaca ayat itu, saya menangis. Oh Tuhan, saya mau setia sampai mati. Kalau saya boleh setia sampai mati, saya ingin mendapatkan engkau memberi mahkota untuk saya sendiri. Saya ingin mahkota, bukan mahkota dunia, bukan mahkota yang dikasih oleh manusia, bukan mahkota naik tata. Saya mau menerima mahkota setelah saya mati di surga, mendapat mahkota dari engkau. Istilah mahkota di bahasa Yunani adalah Stefanus. Stephen itu artinya mahkota. Tetapi yang bisa dapat mahkota ada orang yang harus mati untuk Tuhan. Maka saya berkata, Tuhan, saya ganti nama saya menjadi Stephen Tong. Saya adalah seorang Tong yang ingin mati buat kamu. Saya adalah seorang Tong yang ingin diberikan mahkota setelah mati di surga. Maka nama saya Stephen Tong. Saudara-saudara sekalian, saya kembali ke dalam khotbah. Dengan keadaan demikian, maka Paulus menjadi budak. Dia tidak lagi sombong karena agama. Dia tidak lagi menjadi hebat karena dosen teologi. Karena dia mengetahui dia mengajar ketuhanan, tetapi sendiri tidak mengenal Tuhan itu siapa. Sehingga mesti tanya, siapakah engkau ya Tuhan? Dia tak pernah mengenal Tuhan. Dia baru merasa malu, merasa hina, merasa diri tidak layak, merasa dia harus bertobat. 3,5 tahun meditasi firman Tuhan, akibatnya robah seluruhnya. Dia bukan menjadi orang yang mulai membanggakan diri, menjadi orang merendahkan diri, menjadi orang memperbudak diri di dalam kuasa Tuhan. Lalu Tuhan berkata, pergi kabarkan Injil. Dia pergi ke tempat yang paling jauh, yang paling terpelosok. Saya beritahu satu hal yang engkau tak pernah tahu. Waktu Paulus pergi ke Galatia, di dalam Alkitab engkau baca kitab suci, satu kalimat, Paulus datang ke Galatia. Gampang ngerti, tapi saudara tahu, dia pergi Galatia pertama kali bukan melalui darat, melalui laut. Nah, saya mulai menyelidiki, apa artinya pergi Galatia melalui laut. Hari ini saya terbang dari Sumbawa Besar ke Mataram, naik kapal terbang dengan lambat, delayed, dengan terbang 1,5 jam sudah sampai. Tapi ketua STEMI hari ini naik kapal 6 jam perjalanan dari Sumbawa, naik kapal berjam-jam sampai di sini sudah sore. Dia lebih susah dari saya. Lalu saya sekarang memberi satu engkau tak pernah dengar. Paulus pertama kali pergi Galatia bukan darat, dia pergi pakai kapal. Lalu saya lihat lagi, kapal bisa ke Galatia? Bisa. Karena apa? Mesti berhenti di pantai, lalu dari pantai naik, dia mesti naik gunung 1.800 feet, jalan kaki, baru turun lagi, baru sampai di Galatia. Saya pada tahun 1969 pertama kali pergi ke Eropa. Saya khotbah di Berlin, saya khotbah di Vienna. Kapal terbang menuju ke Turki. Lalu saya terus lihat dari atas.
Inilah tempat yang Paulus pernah mengabari Injil. Saya lihat pegunungan, padang belantara. Saya takut. Karena apa? Paulus waktu itu jalan kaki di tengah padang belantara. Mau makan tidak ada restoran, mau minum tidak ada. Dia mesti jalan kaki beratus-ratus kilometer baru ketemu satu kota. Itu namanya mengabari Injil. Itu namanya memikul salib. Kalau orang Kristen sekarang cuma maunya cepat kaya, perpuluhan dicuri, lalu menipu Tuhan. Curinya, cara dagangnya curang, menipu. Semua bukan Kristen. Engkau telah menipu Tuhan, menipu manusia, menipu diri, menipu masyarakat. Engkau harus bertobat, saudara-saudara. Lalu saya tanya, Paulus ke Galatia naik kapal, berarti dia berhenti di pantai selatan Turki. Lalu pantai selatan Turki ada gunung yang begitu tinggi, kira-kira 600 meter tingginya. Saudara-saudara, di Jakarta ada menara yang 60 susun, itu cuma 180 meter. Menara Calvin di gereja saya 25 susun, 107 meter. Tetapi gunung yang Paulus lewat adalah 600 meter. Lebih daripada kira-kira 120 susun rumah sampai 200 susun rumah sekarang. Dia mendaki gunung sudah sampai puncak, turun lagi baru ke kota Galatia. Saudara mengetahui, bagi kita mengabari Injil gampang, naik kapal terbang sudah sampai. Bagi Paulus jalan kaki, naik gunung sampai di atas puncak, turun lagi, baru dia ketemu orang, mengambil Injil kepada mereka. Kalau engkau makin mengerti Alkitab, makin mencintai Tuhan, makin tidak mau belajar, makin mau cepat-cepat mengerti, makin sembarangan beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, kebaktian seperti ini penting tidak? Diperlukan tidak? Supaya jangan menjadi orang Kristen sembarangan, jangan menjadi orang Kristen palsu, jangan menjadi orang Kristen menipu sendiri, jangan menjadi orang Kristen yang dangkal, menjadi orang Kristen yang jitu, yang sungguh-sungguh, yang bermutu, yang berakar, yang berbuah, yang betul-betul memuliakan Tuhan. Saya kembali kepada khotbah pada hari ini. Dengan demikian kita lihat Paulus pergi ke Galatia, pergi ke Korintus, pergi ke Efesus, pergi ke Tesalonika. Kalau tidak ada rasul seperti Paulus, Injil tidak dikabarkan kepada segala bangsa. Meskipun semua menerima amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, kabarkan Injil kepada segala bangsa. Petrus dengar, Paulus dengar. Paulus tidak ada waktu itu, maka Petrus, Yohanes, Thomas, semua rasul mendengar, tetapi sudah dengar, tetap tidak menjalankan. Karena apa? Karena mereka belum mempunyai keberanian. Sehingga pada waktu Tuhan berkata, Petrus, pergilah ke tempat Cornelius. Loh, itu kan orang Gerika, itu kan bukan orang Yahudi. Saya tidak pernah pergi Rom, bukan Yahudi. Saya tidak pernah bergaul sama orang kafir. Tuhan turunkan bingkisan yang besar, di dalamnya banyak binatang haram, potong dan makan. Oh tidak Tuhan, barang-barang haram saya tidak pernah potong, saya tidak pernah makan. Kedua kali, potong, makan. Oh tidak Tuhan, menurut Taurat, menurut hukum Musa tak boleh. Ini binatang haram. Tuhan mengatakan potong, makan 3 kali. Oh tidak Tuhan, hambamu tak pernah potong, tak pernah sembelih binatang-binatang yang haram, tak pernah makan ini. Lalu Tuhan menjawab, yang aku sudah bersihkan, jangan kau jadikan haram. Sudah 3 kali tidak mau taat, bungkusan itu ditarik kembali ke surga. Orang ketuk pintu. Adakah namanya Simon, yang adalah aliasnya Petrus, yang berada di Roma ini? Ada. Dari mana? Saya dikirim oleh seorang majikan, seorang laskar, seorang jenderal, namanya Cornelius. Hah? Cornelius bukan nama Yahudi, itu nama orang Yunani. Iya, tetapi dia adalah seorang diutus oleh Kaisar untuk pegang tentara Romawi di Kaisaria.
Sekarang saya diutus, dia datang untuk mencari orang namanya Petrus. Loh, kamu kok tahu ada orang namanya Petrus? Karena Tuhan berkata kepada Cornelius, pergilah cari Petrus di rumahnya seorang yang berada di Yopa. Maka saya sekarang datang ke sini. Memang ada orang nama ini. Tunggu sebentar ya. Petrus, ada orang cari engkau. Siapa yang cari? Orang diutus oleh seorang jenderal. Namanya siapa? Namanya Cornelius. Itu orang kafir. Waktu Petrus lagi doa, Tuhan pakai malaikat berkata, Petrus, kalau ada orang ketuk pintu cari engkau, ikut dia pergi. Tuhan bekerja heran, menggerakkan Cornelius, kirim orang ke Petrus, kasih tahu dia namanya Petrus. Dia datang ke sini mencari Petrus, bukan di Yerusalem. Petrus justru tidak di Yerusalem, berada sekarang di tempat Yopa, tempat pelabuhan, dan di rumahnya orang lain. Pada waktu orang yang disuruh sampai di sini, Tuhan pakai malaikat kasih tahu sama Petrus, ada orang datang, ikut dia pergi. Petrus harus taat. Dengar kalimat di bawah. Waktu Petrus mengatakan, Tuhan, engkau suruh saya mau. Dia pergi. Lalu Petrus sediakan pakaian, ikut orang itu pergi, jalan kaki. Siapa tahu dari Yopa ke Kaisaria berapa lama? Paling sedikit 2 hari. Pimpinan Tuhan heran ya, mengabari Injil susah ya, mentaati Tuhan bayar harga ya. Suruh engkau besuk 2 kilometer engkau tidak mau. Petrus pergi, ikut orang itu pergi. Petrus pergi, jalan kaki 2 malam 2 hari, baru disampai rumah Cornelius. Begitu masuk pintu Cornelius, waktunya tepat, Cornelius sudah undang tetangganya, familinya, semua relasinya duduk baik-baik di situ. Lalu ditanya, ada apa? Undang saya, jalan kaki begitu jauh datang ke sini. Kami digerakkan Tuhan. Kami mau mendengar Injil. Maka kami sudah mengundang banyak orang duduk di sini, menanti firman berita Injil yang Bapa akan beritakan kepada kami. Ini Petrus. Petrus seorang yang ada mertua loh. Ada istri, ada mertua, ada rumahnya di Yerusalem. Tapi waktu Tuhan suruh dia pergi, jalan kaki berapa hari, tidak boleh tolak. Dia begitu taat kepada Tuhan. Ini namanya orang Kristen. Orang Kristen pada abad pertama dia Alkitab sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Sekarang banyak pendeta taat kepada Tuhan kalau ditaruh gereja besar. Kalau suruh kota kecil tidak mau. Saudara-saudara, mari kita belajar baik-baik firman Tuhan. Ketaatan semua yang tertulis di Alkitab mengakibatkan seluruh dunia banyak Kristen. Sampai di kota Mataram ada orang Kristen. Karena di sejarah ada orang taat Tuhan, mengabar Injil ke sini. Saya harap malam ini Tuhan bekerja di dalam hati semua. Sehingga ada pemuda-pemudi yang juga berkata, dulu Paulus, dulu Petrus taat kepada engkau. Sekarang abad 21, biar engkau juga menyentuh hatiku, gerakan jiwaku. Aku juga mau menjadi orang Kristen yang taat. Mau saudara? Jangan sembarang jawab amin ya. Kalau sudah jawab Tuhan catat, engkau tidak jalankan, dipukul setengah mati dulu. Saudara-saudara, kalau Tuhan mau panggil Anda menjadi hambanya, ada yang mau taat? Kalau ada, bertanggung jawab. Saya umur 17 berkata, Tuhan pakailah saya. Saya tidak lupa, tidak mungkir, tidak melarikan diri dari panggilan. Sekarang saya seumur 76, saya berani berkata, seluruh dunia pengkhotbah yang paling banyak khotbah saya. Di Rusia saya berkhotbah kepada orang yang sudah masuk penjara, keluar lagi untuk saya memberikan khotbah kepada dia. Mereka ketakutan saya adalah penipu. Mereka suruh tua-tuanya menguji saya 1 jam. Tidak boleh khotbah. Saya khotbah di situ, saya ditahan di satu tempat, diulangi. Engkau percaya Yesus, engkau percaya Roh Kudus, engkau percaya kitab suci. Saya diuji terus. Saya ini dosen teologi sudah 30 tahun. Diuji oleh tua-tua gereja yang tidak besar di Rusia. Tapi saya begitu lihat motivasinya,
saya sangat kagum. Your church is good church because you do not let people who do not have the true faith come up and preach in the pulpit. Saya khotbah dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Yang dengar terus menganggukkan kepala, mencatat-catat. Dan pada waktu saya diuji, saya mau tanya, kenapa engkau uji? Mereka mengatakan, karena pendeta yang ajarannya salah sudah merusak Rusia. Maka kami tidak mau pendeta luar negeri datang seenaknya khotbah. Kami akan menguji dengan ajaran Alkitab yang ketat. Membuktikan dia sungguh-sungguh hamba Tuhan, baru boleh naik. Setelah saya khotbah 7 hari, seorang Rusia, ketua sinode dari 153 gereja, dia akhirnya berdiri. I have to speak something. Dia bicara dalam bahasa Rusia, diterjemahkan ke Inggris. Dia mengatakan, my church never let people stand up here to preach, except we examine and we test him and know truly his faith is good. Gereja kita tidak pernah memperbolehkan siapapun naik ke mimbar kecuali orang itu diuji, dites. Akhirnya sungguh-sungguh ajarannya benar baru boleh naik. Saudara-saudara, saya juga bukan anak muda. Saya sudah tua. Saya sudah berkhotbah 59 tahun lebih 7 bulan. Tahun depan saya akan merayakan ulang tahun ke-60 melayani Tuhan. Saya sudah khotbah 35.000 kali. Saya sudah khotbah di 600 kota. Saya sudah keliling dunia 140 kali. Saya sudah pernah menjelajah kepada bangsa-bangsa begitu banyak. Kota terbesar di dunia, Tokyo, New York, London, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Moscow, St. Petersburg, Roma, Spain. Kota-kota seperti Berlin, Paris, London, saya sudah pernah berkhotbah. Tapi saya kira khotbah di Mataram tidak kalah penting daripada khotbah di kota London. Amin. Saudara-saudara, tidak usah tepuk tangan. Saya kasih tahu hal yang bikin kita nangis. Barat merosot, banyak meninggalkan Tuhan. Tahun 1945 Peperangan Dunia Kedua selesai. Di dalam 20 tahun 1965 kota London di dalam 20 tahun itu sudah menjual 550 gereja. Jika orang-orang menghina orang Kristen, you jangan heran. Saya sudah mengalami semua. Saya sudah mengetahui itu pasti ada penganiayaan untuk orang Kristen di dunia. Tapi engkau jangan takut. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Hei kelompok yang kecil. Hari ini saya perintahkan, kita minoritas tidak usah takut. Asal mempunyai mental anak sulung. Semua minoritas jangan takut. 1, 2, 3. Karena Tuhan menyertai kita. Minoritas jangan minder. Minoritas harus berjiwa anak sulung semua. Waktu engkau melihat Stephen Tong berkhotbah, engkau tidak lihat dia minder. Engkau tidak lihat dia kompromi. Engkau tidak lihat dia takut. Di mana dia berada, di situ dia ingat, saya anak sulung. Saya anak Tuhan. Saya tidak boleh minder. Saya tidak boleh takut. Saya harus bersaksi untuk kebenaran. Amin. Kedua, minoritas jangan egois. Kalau minoritas berjuang, berkorban untuk menjadi bahagia bagai mayoritas, maka engkau akan diterima, akan ditunjang, akan diberkati oleh lebih banyak orang. Amin. Saudara jangan takut. Di Indonesia orang Kristen minoritas. Tapi orang Kristen kalau hidup damai, hidup jujur, hidup sungguh-sungguh mencintai orang, hidup sungguh-sungguh kelakuannya suci dan menjadi bahagia bagi orang lain, engkau akan dipelihara oleh Tuhan, diberikan damai oleh Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Amin.
engkau kaum yang kecil, jangan takut. Demikian firman Tuhan kepada rasul-rasul. You small flock, you little flock, do not be afraid, because I am with you. Aku menyertai engkau. Saudara-saudara, biar kita menyatakan keharuman, memancarkan keharuman Kristus di dalam masyarakat kita berada. Di Lombok orang Kristen sedikit, tapi orang Kristen harus lebih suci, lebih ramah, lebih damai, lebih bersih, lebih rajin, lebih setia, lebih sungguh-sungguh, lebih jujur memuliakan nama Tuhan. Sehingga biar orang kalau membakar gereja hanya menyatakan agama mereka dan iman mereka iman yang palsu. Lalu mereka aniaya orang Kristen hanya membuktikan iman orang Kristen iman yang sejati. Tidak usah takut. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Kristus yang kita percaya adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Karena dia mempunyai sifat ilahi, maka dia di dunia mewakili Allah. Dan dia menjadi manusia, dia mempunyai sifat manusia, maka di hadapan Allah dia mewakili umat manusia. Allah diwakili oleh Kristus, manusia diwakili oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus mewakili seluruh umat manusia berdoa bagi kita, dan Yesus Kristus mewakili Tuhan Allah memberikan keselamatan kepada kita. Di tengah-tengah Allah dan manusia ada satu pengantara. Pengantara ini namanya Yesus Kristus. Dia bersifat ilahi, dia bersifat manusia. Karena dia adalah Allah, maka dia mewakili Tuhan memberikan anugerah, keselamatan, penebusan, pengampunan dosa kepada kita. Karena dia adalah manusia, dia mewakili manusia menanggung dosa, menerima hukuman sampai mati di atas kayu salib. Jikalau Yesus bukan manusia, dia tidak bisa mati. Jikalau Yesus bukan Allah, dia tidak bisa bangkit. Supaya dia boleh mati, dia harus turun menjadi manusia. Supaya dia boleh bangkit, dia harus dibuktikan dia punya kuasa ilahi. Yang adalah Allah dan adalah manusia, inilah juru selamat. Yang sendiri adalah Allah dan sendiri menjadi manusia, ini pengantara. Di tengah-tengah Allah yang esa dan manusia yang begitu banyak, ada seorang pengantara, dia esa juga. Ini dari 1 Timotius pasal 2 ayat ke-5. Allah itu esa adanya. Esa pula yang menjadi pengantara. Hanya satu pengantara, yaitu dia yang pernah menjadi manusia, Yesus Kristus. Khotbah saya akan sampai di sini. Engkau tidak usah takut. Engkau harus bersaksi bagi Kristus dengan iman yang kuat, menjadi saksi Tuhan di kota Mataram. Amin. Tuhan memberkati. Kabarkan Injil, beritahu kepada orang, baik dia orang Kristen atau bukan Kristen, semua orang Tuhan cintai. Tuhan mencintai orang komunis? Iya. Tuhan mencintai orang ateis? Iya. Tuhan mencintai semua. Tuhan mencintai musuh. Paulus tidak mencintai orang Kristen, tapi Tuhan robah Paulus. Engkau melihat banyak orang melawan Tuhan, jangan benci dia, cintai dia. Berdoa supaya satu hari mereka juga boleh menjadi orang Kristen, boleh dicintai Tuhan, boleh diselamatkan Tuhan. Amin. Saya harap dari Mataram banyak pemuda-pemudi yang menyerahkan diri Tuhan. Jadikan saya hambamu yang sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh mengabdi, menjadi budak untuk mengabarkan Injil. Seperti Paulus. Maukah saudara? Sekarang saya tanya 2 pertanyaan. Siapa yang berkata, Tuhan ampuni dosa saya, jadikan saya orang Kristen yang iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, hidup suci, melayani Tuhan. Ada orang Kristen yang mau minta Tuhan memberikan hidup baru, bertobat sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Mau saudara? Jawab, saya mau. Yang mau bertobat, minta Tuhan memberikan hidup yang baru, angkat tangan saudara.
Angkat tangan saudara. Jadi orang Kristen yang sejati, mencintai Tuhan, yang ikut Tuhan, suci hidup. Angkat tangan saudara. Tangan diturunkan. Sekarang saya tanya pertanyaan kedua. Siapa di tengah kita yang berkata, jikalau Tuhan mau panggil saya menjadi hambanya, mengabarkan Injil seumur hidup seperti Stephen Tong, saya bersedia menjadi hamba Tuhan. Pemuda-pemudi yang bersedia melayani Tuhan, silakan angkat tangan saudara. Pemuda-pemudi yang bersedia, coba lihat. Orang Kristen yang mau melayani Tuhan berapa orang? Yang bersedia kalau Tuhan panggil engkau mau menjadi hamba Tuhan, angkat tangan saudara. Angkat, siapa lagi? Siapa lagi? Sekarang demi nama Yesus Kristus, saya minta kedua macam orang yang menerima Tuhan, sungguh-sungguh mau melayani Dia, cinta Dia, dan yang mau melayani Tuhan menjadi hamba Tuhan. Siapa saja di antara tadi, begitu banyak angkat tangan yang mau berdoa bersama dengan saya. Silakan berdiri dan maju ke depan, berdoa di depan. Sekarang kita mulai. Siapa yang berkata, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, mulai hari ini berdiri dan maju ke depan. Sekarang keluar. Kita menyanyi salibnya. Yang mau berdoa maju ke depan sekarang. Salibnya, salibnya. Yang mau berdoa maju ke depan. Maju terus, naik atas. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Barang siapa mau berdoa menerima Tuhan dan berdoa menyerahkan diri menjadi hambanya, barang siapa yang minta Tuhan merubah hidupmu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman dan mau melayani Tuhan, sekarang saya minta semua berdiri di hadapan Tuhan. Yang perlu kesungguhan dan ketakutan kepada Tuhan dan pengabdian yang tidak berubah seumur hidup. Ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih dari zaman ke zaman Engkau memanggil manusia, Engkau mengwahyukan kebenaran yang sudah sempurna dicantum di dalam kitab suci, memberitakan kebesaran-Mu, keajaiban-Mu, kuasa-Mu, khususnya Injil-Mu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Oh Tuhan, saya berterima kasih karena Kristus turun dari surga, jelma menjadi manusia sebagai pengantara satu-satunya di tengah-tengah Allah dan manusia, mati di atas kayu salib, bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi yang mendoakan syafaat bagi orang yang percaya, dan pada satu hari Dia akan kembali ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Oh Tuhan Yesus, saya bersyukur kepadamu. Engkau mati buat aku, Engkau mengampuni dosaku. Pada malam ini saya berjanji kepadamu menjadi orang Kristen yang sejati, yang mau memuliakan namamu, memberitakan firman-Mu, mengkabarkan Injil-Mu kemana saja Tuhan pimpin. Pakailah saya, dengarlah doa saya, berilah kepada saya hati yang sungguh, motivasi yang bersih untuk mempelajari firman-Mu, melengkapi jiwaku seumur hidup setia menjadi saksi Tuhan. Dengarlah doa saya, terimalah seruan saya, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Saya sudah berdoa. Amin.